Ya, silakan di hold terlebih dahulu ya, nggak masalah kalau memang teman-teman punya modal dari bawah, ini boleh Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada saham SCMA yang hari ini juga manggung ya. Dalam hal ini nanti kita juga akan bahas lebih dalam lagi, dan ada beberapa saham lainnya juga yang teman-teman ini langsung bisa request secara langsung. Dan juga teman-teman ada informasi yaitu mengenai workshop ya. Kita akan adakan workshop kembali teman-teman ya. Ini ada workshop online terutama itu tentang fundamental analysis. Nah, kalau teman-teman pengen belajar yaitu mendapatkan saham multibagger seperti apa, kemudian menganalisis laporan keuangan sampai melihat harga wajar sahamnya, bahkan melihat saham-saham yang terdiskon itu seperti apa, kita akan belajar bersama. Tentunya di sini akan dibahas secara pas tuntas juga ya. Di sini menghitung dari valuasinya ya. Bahkan di sini juga pilihan saham potensial menghadapi resesi 2023. Nah, ini waktu pelaksananya itu di 10 Desember sama 17 Desember di hari Sabtu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang mau daftar silakan, dan juga banyak bonusnya tentunya ya di sini. Jadi silakan gabung untuk mendapatkan informasi ya di grup Telegram secara lengkap tentunya. Nah, kita akan bahas di sini yaitu untuk hari ini ya. ISG yang pertama ya. Kalau teman-teman lihat hari ini ISG ini ditutup melemah 0,27% ya. Ini ditutup di area 7063 ya. Ini kurang lebihnya hari ini transaksinya 9,2 triliun, dan hari ini sangat sepi ya. Teman-teman rasain nggak hari ini sangat sepi ya? Tentunya karena memang hanya sekedar 9,2 triliun saja. Nah, ekspektasi pasar sebenarnya hari ini kan, kalau teman-teman kemarin melihat bahwa suku bunga naik, tetapi ini rupiah masih tentu melemah ya. Bahkan ini masih wait and see pasar serta merta karena kenaikan suku bunga, ternyata malah masih sama saja ya. Rupiahnya ini masih belum naik secara signifikan atau belum menguat. Nah, gimana nih untuk ISG? Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya sudah gambar ya di sini, yaitu terkait dengan ISG gimana sih untuk proyeksinya ya. Bahkan ini kalau teman-teman sudah mengikuti dari lama ya, di sini pasti akan terlihat jelas ya di area 6.967 sampai di area 7.100 ya. Ini ISG itu masih akan cenderung bergerak secara ya sideways ya, atau konsolidasi dengan target range areanya di area 7.100 sebagai area level resisten untuk yang harus dijebol terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya kuat atau enggak? Nah, kalau teman-teman kan seperti itu, gimana nih sampai Desember window dressing jadi atau enggak? Nah, kalau jadi gimana, saham apa? Nah, kita akan bahas tentunya ya nanti ya. Nah, yang penting teman-teman ya lihat, waspadai adanya pergerakan yang memang saham-saham yang memang tertentu yang memang kita bisa tradingkan saja. Nah, intinya gini, ISG ini akan bergerak secara volatile ya, masih fluktuasinya masih di area sekitar sini. Jadi ini memang terlihat sangat membosankan ya. Dia nggak kemana-mana, range-nya hanya di area sini saja di 6.967 sampai di area 7.000 ya. Ini teritorinya di area sini. Dari RSI-nya di sini juga terlihat ya. Di sini cenderung lebih ke arah sideways dan dia tidak kemana-mana di area 52, dan Bandarik di sini memang masih ada masuk juga ya. Nah, kita lihat di sini untuk saham-saham yang memang masih boleh dicermati juga ya. Saya akan bahas terlebih dahulu untuk saham BBCA. Nah, baik banking yang lainnya nanti saya akan bahas juga ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama dari BBCA. Nah, kalau teman-teman lihat BBCA ini hari ini minus 1,1% ditutup di 8.725. Gimana nih pergerakan dari saham BCA selama dia masih range sideways di area 8.550 sampai di 8.900-an?
kurang lebihnya di area sini dia memang masih pergerakannya cenderung sideways, sama seperti ISG itu sideways ya. Jadi terlihat dari ISG sideways. Nah, yang menggerakkan ISG itu siapa? Nah, ya salah satunya yaitu dari Big Bang-nya. Nanti kita akan bahas ya. Ini BCA itu masih range-nya sideways saja, di area supportnya di area 8.550 sampai di 8.925. Nah, jadi dia range-nya akan seperti ini dulu, dia bolak-balik zigzag di area sini sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ini tetap teman-teman yang punya modal bawah di area bawah, ya ini boleh saja hold saja. Kalau untuk investasi jangka panjang apalagi ya, ini boleh di hold saja. Nah, kalau teman-teman yang memang mau masuk cenderung kita wait and see terlebih dahulu ya, tunggu saja adanya koreksian ya. Selama dia memang masih belum ada koreksi, tanda-tanda di area 8.550 di area sinian, teman-teman boleh spekulasi buy ya untuk saham BBCA. Untuk jangka pendek tradingannya paling tektokan saja di area 8.500 sampai di 8.900-an kurang lebihnya. Ini jangka pendek saja. Jadi kalau yang memang mau jangka pendek, tunggu saja di area 8.550. Nah, ini untuk BCA. Ini saya agak cepat karena memang ada banyak ya saham-saham yang memang mau saya bahas. Nah, kita lihat di sini BRI. BRI juga sama, dia masih cenderung sideways atau di masa area konsolidasi. Nah, terlihat jelas dari garis MA-nya di sini juga dia memang masih terus bertahan ya seperti ini untuk formasi MA 20, 60, 100, 200. Di area sini memang dia masih sideways. Selama belum jebol di area 4.690, BRI ini masih cenderung sideways ya, dengan area support pendek. Ini kita ambil saja dari MA20, yang mana MA20 itu 4.580 di area sini, ini sebagai area supportnya. Kalau teman-teman lihat di sini garis merah ya, garis merah ini masih di area supportnya. Kalau teman-teman memang mau ambil ya, tunggu saja ya, dia ada pantulan koreksian, atau memang tunggu di area 4.500. Yang memang mau tradingan silakan tunggu koreksiannya saja ya. Kalau dia mantul di area 4.500 kurang lebihnya di area sini, teman-teman boleh ambil. Ini untuk jangka pendek tentunya. Yang memang mau investasi jangka panjang sama saja ya, kita tunggu saja area supportnya di area 4.420 ya, di area bawah sini. Selama dia memang masih bertahan di area 4.500-an, secara psikologi dia masih cenderung akan sideways ya. Nanti pergerakannya sama seperti BCA, bahkan seperti ISG, dia akan cenderung sideways terlebih dahulu. Dari RSI-nya di sini pergerakannya juga memang masih cenderung secara sideways ya. Artinya apa? Di sini memang belum ada tanda-tanda dia akan naik atau lebih lanjut naik ke atas ya tentunya. Ini untuk BRI. Silakan dicatat support di area 4.500 dengan target resisten jangka pendek di 4.690. Kalau mau masuk, tunggu saja koreksiannya terlebih dahulu. Ini untuk BRI. Berikutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga sama hari ini, dia cenderung lebih sideways sama ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi dari BCA, BRI, ini sama pergerakannya seperti ISG ya. Karena memang ISG masih secara teknikal dia masih sideways, ini juga sama ya. Bahkan ini Bank Mandiri kalau teman-teman lihat di sini, ini masih cenderung pergerakannya sideways di area sini ya. Nah, ini gambarannya ya, dia akan berada di area box, di area sini dia akan cenderung lebih sideways terlebih dahulu. Nah, supportnya di mana? Supportnya kalau teman-teman mau ambil yaitu di area 9.956 ya, atau saya coba tarik dulu di sini 9.850 ya. Di area 9.850 ini tunggu aja koreksiannya, atau sekalian saja di area bawah. Di area bawah di mana tuh? Yaitu di area 9.600-an ya, kurang lebihnya itu di area 9.600. Ini teman-teman boleh ambil secara koreksinya ya di area sini nih. Di area 9.650 sampai di 9.600. Ini diambil dari mana? Diambil dari garis MA2 MA60 ya. Maksud saya di MA60 di sini, ini boleh diambil. Selama dia memang masih bertahan di sini, ya ini masih boleh di hold terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini seperti ada gambar dia membentuk dia membentuk adanya potensi untuk dotops ya, atau
double tops, tetapi ini tidak terlalu tidak terlalu mengganggu ya. Karena apa? Karena memang ini pergerakannya dia masih balik lagi ke atas ya. Tadinya dia akan mau jebol, tetapi dia gagal ya, atau dia menolak turun. Artinya apa? Di bawah sini ada tekanan pembelian ya, terbukti dari beberapa hari kemarin ya, 2 hari kemarin ini mengalami ditutup dengan hijau. Nah, intinya Bank Mandiri masih cukup bagus secara potensial jangka pendek, ini masih pergerakannya secara sideways ya, seperti IHSG juga. Nah, kemudian ada Bank BBNI. Bank BBNI juga sama ya, pergerakannya ini masih cenderung secara jangka pendek, ini masih melanjutkan sideways-nya. Kalau kita lihat di sini dari trennya, memang dari menu 0 ya, di sini dia memang masih di dalam area fraktal ya. Fraktal seperti ini saya gambarkan di sini dari garis MA ya, dari garis MA di sini ya. Di area 9175 ini sebagai area supportnya, tadinya saya gunakan di sini ya, di area 9075. Nah, 9075 ini sebagai area support ya, bahkan di sini ada double support di 8950. Ini diambil dari mana? Diambil dari MA60. MA60 juga ini secara teknikal atau secara support ini cukup kuat juga ya. Jadi kalau teman-teman memang punya BNI, bahkan punya modal bawah, ini boleh di hold terlebih dahulu. Karena apa? Dia memang masih pergerakannya masih cukup bagus, karena memang membentuk masih sini ya, ini masih cukup bagus pergerakannya seperti ini kalau saya gambarkan. Nah, ini juga ini lower high-nya lagi ya. Ini juga masih cukup oke. Kemudian di sini membentuk lower high-nya lagi. Nah, artinya apa? Ini masih strong untuk uptrend, namun jangka pendek ini masih sideways ya, di area sini. Teritorinya di area 9075 sampai di 9675. Nah, di area sini ini sebagai area teritori untuk sideways. Kalau teman-teman mau ngambil ya untuk trading jangka pendek, boleh saja, tetapi ini ya memang pergerakannya tidak cepat, atau dalam artian ini masih sideways seperti ini. Nah, selama dia bertahan di area 9075 ini masih cukup oke ya, pergerakannya dia akan sideways terlebih dahulu, membentuk zigzagnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kemungkinannya dia akan masih zigzag. Nah, ini untuk BNI ya, ini saham-saham yang memang teman-teman boleh cermati ya untuk beberapa hari ke depan. Pertanyaannya, masih bagus nggak? Masih, semuanya masih, tetapi memang ini waktunya masih sideways terlebih dahulu. Nah, kita sekarang akan bahas yaitu dari saham-saham yang memang hari ini manggung juga atau hari ini naik ya. Salah satunya itu dari SCMA. SCMA gimana pergerakan secara teknikal ya? Kalau teman-teman lihat di sini, SCMA ini hari ini ditutup 3,1% di 268. Nah, kalau teman-teman baca berita atau mengikuti berita ya, kan ada Piala Dunia. Nah, SCMA ini diuntungkan. Diuntungkan gimana maksudnya? Diuntungkan dari adanya pagelaran Piala Dunia juga ya, yang mana memang ada berita juga ya untuk SCMA. Kalau nggak salah tadi saya baca itu ada labanya itu naik juga ya. Untuk pergerakannya dari SCMA juga ini kan didukung oleh teknikalnya, ini cukup bagus juga ya. Dia memang masih pergerakannya masih secara tren dia masih naik ya, trennya itu masih naik seperti ini, namun menguji area level resisten. Memang level resistennya ada di mana? Level resistennya ada di 270, yang mana 270 ini adalah area level resisten jangka pendek. Selama dia memang belum ditembus ya, ini diambilnya dari sini ya, ini resisten, kemudian ini menjadi resisten beberapa kali ya, memang sulit ditembus. Tetapi tenang saja, selama berada di area 250, di area sini diambil dari garis MA 200, ini masih cukup oke ya. Kalau memang teman-teman view-nya untuk trading ya boleh saja, karena hari ini kan ini hanya teknikal teknikal ini ada profit taking ya, yang mana dilihat juga di sini ya. Dari menu sini ya, dari menu 3, kalau teman-teman lihat di sini ada volume yang transaksi yang cukup tinggi. Artinya apa? Di sini masih ada pergerakan atau ada pembelian ya. Kalau saya gunakan di sini untuk menu nolnya, saya coba candlenya di sini 5 menitan ya. Nah, 5 menitan di sini kita lihat ya.
Untuk SCMA di sini ada akumulasi ya, terlihat jelas di sini volume hijaunya lebih tinggi dari volume jualannya ya. Volume jualannya di sini kecil ya, banyak memang tapi kecil seperti ini. Nah, ini didominasi oleh volume hijau. Artinya apa? Di sini ada pola akumulasi atau akumulasi untuk saham SCMA. Jadi yang memang sudah punya cenderung boleh hold nggak? Boleh saja. Silakan di hold terlebih dahulu ya, nggak masalah. Kalau memang teman-teman punya modal dari bawah, ini boleh di hold terlebih dahulu ya. Selama berada di atas 250 ya, ini masih cukup oke. Karena apa? Di sini terlihat dari garis MA 200 ya. Dalam jangka pendek, potensi resistennya kalau dia lancar tentunya, kalau dia lancar dan dia mencoba menembus resisten kembali di 296. Ini untuk saham SCMA. Silakan dicermati. Dari RSI-nya di sini dia cenderung dia naik ya. Apalagi kalau dia nanti nembus di area 70 ya, di 270 ini masih cukup oke. Dari Bandarwik di sini cukup tinggi juga secara transaksi volumenya hari ini ya untuk Bandarwik. Artinya apa? Ini masih cenderung boleh hold selama berada di 250. Nah, kemudian ada saudaranya itu MTEK ya. MTEK juga ini sama terimbas dari Piala Dunia. Kalau teman-teman hari ini tradingan MTEK ya, ini selamat ya. Ya memang hari ini juga sudah diinfokan tentunya ya, kalau teman-teman ngikutin ya. Di sini ya di MTEK ini sudah ada ya infonya, masih boleh hold ya untuk tanggal 21 nih tadi pagi ya, ada MTEK ya, kemudian ada saham lainnya juga nih, ada Adaro, PTBA, Indi, ITMG, Doit ya, dan Bumi, kemudian ada SCMA juga. Dan ini masih teman-teman masih bisa lihat terutama di grup saham potensial. Jadi teman-teman yang memang mau mendapatkan saham ya atau mendapatkan rekomendasi saham, silakan gabung di grup Telegram dan join saham potensial. Terutama di sini juga ada jajan sore juga dan kita live trade juga tentunya ya. Nah, ini untuk saham MTEK kita bahas di sini ya. MTEK selama berada di area 1650-an ya, kalau kita gunakan garis MA, ini garis MA 20 ini masih cukup oke ya, masih cukup bagus ya. Saya coba tarik 1665, ini boleh nih 1665 ya teman-teman. Kalau berada di area 1665, teman-teman masih boleh hold. Kenapa? Karena apa? Di sini diambil dari garis pivot, yang mana garis pivot ini adalah inverted head and shoulder yang melambangkan dia ada pola reversal. 1665 ya, MTEK ini masih cukup oke dengan target resisten di 1750 sampai di 1785 dalam jangka pendek. Terutama di sini kalau hari ini ada profit taking wajar saja. Karena apa? Karena hari ini juga naik cukup tinggi juga dan hari ini ada profit taking. Siapa sih yang nggak mau ngambil untung? Tentunya ya pasti akan ada penjualan juga ya. Support sekali lagi 1665 ini masih cenderung boleh hold. Kalau dia turun dari 1665, teman-teman boleh batasi resiko terlebih dahulu. Dari RSI juga di sini 54, artinya memang masih cenderung kurang naiknya. Berbeda tadi dengan di SCMA juga dia sudah naik tinggi juga ya. Nah, ini untuk saham MTEK boleh untuk tradingan jangka pendek atau memang mau cuan bungkus juga silakan ya. Ini untuk saham MTEK. Berikutnya saya akan bahas dari saham lainnya yang memang teman-teman mungkin kangen dengan saham-saham batubara ya. Saya akan coba bahas terlebih dahulu dari saham Adaro. Adaro hari ini kita sudah rekomendasikan juga ya. Hari ini kita lihat di sini Adaro pagi tadi ya, spek buy di atas 3.500. Di sini trading potensi jangka pendek 3.600 sampai di 3.650. PTBA juga sama, Indi, ITMG juga. Nah, saya akan breakdown satu-satu terlebih dahulu atau bahas satu-satu terlebih dahulu. Sebelum saya ke sahamnya, teman-teman alangkah wajib tahu terlebih dahulu yaitu di sini untuk harga call atau AS Newcastle-nya seperti apa di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk saham bukan untuk saham ya, untuk harga batubara dunianya di sini yaitu di area saat ini ditutup di 343. Yang mana 343 itu naik ya 2,64%. Nah, di sini terlihat secara teknikal di sini memang ada rebound. Ada rebound, dia menyentuh area support dan dia perlu terus melanjutkan kenaikan. Pertanyaannya apakah masih kuat nggak nih sampai di 361? Kalau dia masih kuat,
tentunya dia masih naik ke atas. Tetapi kalau dia gagal atau dia turun kembali, ya, dia akan turun ke level mana? Turun ke area 328. Ya, 328 ini ya sangat wajar ya. Kalau memang dia ada turun ke sini, ya wajar-wajar saja ya. Nanti dia ada kenaikan, dia paling zigzag terlebih dahulu di area sini ya. Dia zigzag atau jangan-jangan dia langsung lanjut turun. Nah, kan kita nggak tahu. Yang penting ini, teman-teman lihat secara sentimen di luar negeri atau secara global untuk batu bara ini masih bagus sampai tahun depan. Kenapa? Karena memang saham-saham dari batu bara sendiri ya, dari PTBA, ITMG dan lain sebagainya, itu kan harga produksinya sebenarnya hanya di area sekitar ya 40 sampai 50 dolar metrik per ton ya. Kalau waktu itu harga normal dari saham harga batu bara itu kan hanya sebesar 190 ya 80, mereka juga masih untung. Apalagi sudah mencapai kenaikan di area sini tertingginya di 454. Ya untungnya luber, tentunya dia luber ya sampai kalau dia turun pun saat ini ya di area sini ini masih tetap untung. Artinya apa? Nanti di tahun depan ya pastinya kalau memang dia bagus ya ada profit, tentunya profitnya pasti akan turun dari tahun sekarang. Karena apa? Tahun sekarang kan di sini nih ya. Kalau teman-teman lihat di Maret di harganya 445, kemudian di bulan September juga ya ini di area 450-an di area sini, dan hari ini dia turun. Jadi kalau dia turun pun sampai di 200-an ya bahkan di bawah 300 ya wajar saja. Kenapa? Karena memang sudah naik tinggi dan wajar. Yang penting tetap teman-teman hold sahamnya, dalam artian hold yang memang masih cukup bagus secara teknikal ya. Kalau dia turun nggak apa-apa ya. Kalau dia turun nih harga call-nya, maksud saya ya harga batu bara dunianya turun nggak masalah ya. Kalau memang teman-teman ragu gimana nih mau tradingan aja ya monggo aja ya, tradingan untuk saham-saham batu bara. Nah, sekarang kita ke sahamnya. Intinya adalah di sini ya, kalau dia turun ya masih cukup oke lah, masih di atas 300-an, bahkan kalau memang sampai di bawah 300 nggak apa-apa. Karena apa? Nanti ya di harga produksinya untuk batu bara ya selama produksi untuk perusahaan ya memang yaitu tadi infonya 40 sampai 500 dolar metrik per ton saja ya, karena ini kan sudah cuan kemana-mana. Nah intinya kita bahas ke saham Adaro terlebih dahulu di sini. Selama dia memang masih kuat naik ya kita lihat saja apakah di sini sudah rebound atau belum, pertanyaannya kan seperti itu. Nah kalau dari menu 0 ya di sini cenderung memang masih sideways ya, dalam artian sideways jangka pendek, tetapi dia memang secara jangka menengah ya kita lihat di sini adanya penurunan seperti ini ya. Ini bekas penurunannya kan di area sini ya. Ini saya coba delete terlebih dahulu. Nah bekas penurunannya di area sini, di area 3830, dan dia ternyata breakdown lanjut turun terus turun. Nah pertanyaannya masih boleh masuk atau enggak, karena memang ini kan sudah 3 hari berturut-turut naik. Apakah sudah aman untuk masuk atau belum untuk swing tradingnya? Nah kan gitu ya teman-teman yang memang suka atau cinta saham batu bara, kita bahas di sini ya. Nah saya akan coba terlebih dahulu dari saham Adaro ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat secara teknikal, kita lihat saja ya di area 3700 ya. Ini adalah sebagai area support yang sebelumnya dia tidak ditembus, namun dia ditembus. Kemudian ini menjadi area level resisten. Dan di sini ada 2 resisten. Yang pertama adalah dari 3690 sampai di area 3715 itu MA60 dan MA20 berdekatan ada di area sini, dan di area 3710 ini adalah area resisten historinya, histori sebelumnya. Jadi kita lihat ya secara histori sebelumnya di area 3710 di area sini sebagai area level resisten. Nah, apakah bisa lanjut naik atau enggak? Nah, kalau dia ditembus, tentunya kalau dia ditembus, potensi bisa lanjut naik. Namun tetap waspada adanya profit taking. Karena apa? Di sini ada gap yang memang sudah ditutup ya. Ini terlihat di sini udah ditutup, dan kemudian di sini kalaupun nanti pergerakannya sideways ya, sideways terlebih dahulu ya, seperti ini dia naik, malah dia turun. Nggak apa-apa kayak gini. Malah bagus dia membentuk
lagi. Nah, sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan, otomatis di sini harus ada dudukan terlebih dahulu. Dudukan itu maksudnya apa? Yaitu anak tangga terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman ya. Kalau memang dia naik ya, tentu saja ini di area 3715 ini sebagai area level resisten harus diuji terlebih dahulu. Supportnya ada di mana? Supportnya kita ambil saja di area 3580. 80 di area di mana? Di area MA 100. MA 100 ini menjadi area support kuat juga. Jadi catat teman-teman 3585 ya. Ini di garis hijau ini adalah sebagai area support dengan target level resisten jangka pendek ya 3715. Kalau yang belum punya gimana? Wait and see terlebih dahulu saran saya. Karena apa? Ini hanya untuk pergerakan jangka pendek saja terlebih dahulu. Takutnya dia ngeprank malah dia turun lagi. Sama seperti harga batubaranya dia akan turun kembali ya. Ini untuk saham Adaro ya. Intinya sesuaikan strateginya. Kalau saya sih cenderung kita cuan bungkus saja. Kalau memang hari ini sudah cuan misalkan tradingan ya silakan tinggal dibungkus aja ya. Ini untuk saham Adaro. Dari RSI-nya di sini belum terlalu kuat, atau dengan kata lain masih di area bawah ya, area 47-an. Dari Bandarik di sini juga masih cenderung merah, namun tetap di sini menipis ya. Untuk transaksi hari ini di atas rata-rata, namun belum terlalu kencang juga ya untuk saham Adaro. Nah, kita lihat untuk saham lainnya, itu ada saham PTBA. PTBA gimana? Apakah boleh sudah masuk atau belum? Ya, pertanyaannya kan seperti itu. Kalau terlihat di sini, PTBA ini berhasil menutup gap yang ada di area sini, di area 3600 sampai di 3600 berapa nih ya, 660 ya. 3660 ini adalah area tutup gapnya. Pertanyaannya, masih kuat nggak untuk naik ya? Apakah memang sudah bagus teman-teman bisa masuk atau belum? Nah, kan seperti itu. Jadi kita lihat di sini PTBA ya, selama berada di area atas, di area sini saya gambar terlebih dahulu ya sebentar. Nah, di area 3580 ini boleh teman-teman kita pantau ya, kita pantau terlebih dahulu. Saran saya kalau memang tradingan ya monggo. Karena apa? Sudah diberitahukan di sini ya, untuk sektor batu bara jika naik mantul ini buat tradingan jangka pendek dulu, buat cuan bungkus ya. Terutama di sini Adaro. Waktu itu kita udah spek buy di 3470 spek buy, trading potensi 3560 3650 ya. Tepat sekali di sini dia sudah 3650 dan kita di sini sudah ada profit taking tadi juga ya. CL di area 3450. Nah, ini untuk PTBA. Intinya kalau teman-teman mau dapetin info seperti ini silakan gabung di grup Telegram. Nah, kita coba di sini lagi ya. Untuk PTBA ya. PTBA ini masih kita wait and see terlebih dahulu. Dia belum terlalu kuat untuk nanjak naik ya, karena memang dia hanya tutup gap. Apakah esok ada koreksi? Ya kita lihat saja esok ya. Dari sini RSI juga di sini udah nembus ya 43, artinya memang masih ada pola ya cenderungnya sideways ya. Belum terlalu kuat untuk nanjak naik, tetapi kita ada lihat potensi ya, potensi untuk lanjutan naik ada. Namun tetap kita waspada adanya profit taking ya. Karena apa? Di sini ada yang nyangkut-nyangkut juga nih, orang-orang yang memang nyangkut. Nah ya, kita bahas di sini. Selama berada di area 3580 ini masih kita hold atau kita wait and see terlebih dahulu ya. Kalau dia berhasil tutup gap di 3660 di area sini, ini potensi akan ke area 3750. Nah, di area sini ada MA20 dan MA200 yang harus ditembus terlebih dahulu. Jadi kalau belum tembus ya di area sini ya, takutnya apa? Takutnya di sini hanya sekedar aksi profit taking, nanti dia gagal untuk ditembus ya. Jadi amannya saran saya adalah hanya untuk cuan bungkus terlebih dahulu. Nah ya teman-teman, catat support di 3580 dengan target resisten di area 3750. Ini untuk saham PTBA ya, silakan dicermati. Dari volume juga hari ini belum ada tanda-tanda untuk akum juga ya. Ini untuk PTBA. Nah, kita lihat di sini untuk ITMG. ITMG hari ini terlihat
ya, ini berbeda juga tetapi sama ya dalam hal ini dari sektor komoditas batu bara. Nah, ITMG juga sama, di sini ada tutup gap ya. Yang mana ini ada pola pembalikan arah dari RSI-nya, dia cenderung naik ke atas 44 dan Bandarwik di sini ada masuk ya. Dan untuk volumenya hari ini juga di atas rata-rata. Nah, ini cukup menarik dalam jangka pendek, dia berpotensi bisa menguji area level resisten di area 45.500 ya sampai 41 ribuan kurang lebihnya, yaitu di 40875 di area sini. Ini untuk area potensi level resisten. Nah, untuk supportnya ada di mana? Supportnya kalau teman-teman memang sudah ambil ya, kalau sudah ambil hari ini, kita coba pakai support yang lebih pendek ya di 38400 ya. Ini diambil dari sini. Kalau dia nggak jebol, di 38400, teman-teman masih boleh hold ya. Ini pergerakannya hanya sekedar aksi profit taking nih pastinya di sini, karena memang terlihat dia ada kenaikan seperti ini dan 2 hari dia naik, wajar nanti di sini ada profit taking ya. Di area sini teman-teman waspadai adanya area profit taking ya di area sinian. Karena apa? Di sini ada MA20, ada MA60, ada historical resistennya di area sini ya. Ini untuk ITMG. Silakan dicermati ya pergerakan untuk saham ITMG ya. Kan ini sama ya. Kalau dari harga call dunianya juga dia mantul di area sini rebound. Apakah hanya mantul sesaat atau enggak ya, kita kan belum tahu. Nah, ini untuk saham ITMG.